Begitu bersalaman, tidak ada perbedaan. Sikapnya tegar. Alhamdulillah. Bahkan Sim Abdi kabayunan, anjeuna sasaurahan rupina parantos kieu catatan loh mahfud kanggo abdi. Aduh, alhamdulillah hebat gitu. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tasikmalaya, Kiai Haji Acep Thohir Fuad, memuji respon Ade Sugianto yang tegar setelah didiskualifikasi Mahkamah Konstitusi sebagai calon bupati dalam Pilkada 2024. Pujian itu disampaikan Kiai Acep saat memberi sambutan dalam peringatan perjuangan pahlawan Kiai Haji Jenal Mustofa yang digelar di Kompleks Pesantren Sukamana pada 25 Februari 2025. Menurutnya, bisa jadi ada sesuatu yang tidak diharapkan, tapi itu justru merupakan yang terbaik. Begitupun dalam takdir yang menimpa Ade Sugianto. Kendati KPU Kabupaten Tasikmalaya sudah menyatakan Ade sebagai pemenang dalam Pilkada 2024, tapi Mahkamah Konstitusi punya sikap yang berbeda. Kiai Acep mengatakan, jika dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu ada unsur kezaliman, lantaran MK merupakan lembaga negara, maka siapapun wajib menaatinya. Nabi pernah ditanya, kalau terjadi kezaliman bagaimana Rasulullah? Nabi terdiam sejenak, lalu ditanya lagi dan menjawab, Isma'u wa ati'u. Tunduk, patuh dan taatlah. Bainama alaihim ma hummilu wa alaikum ma hummiltum. Karena berat bagi mereka sesuatu kewajiban yang dibebankan kepada mereka, juga sesuatu yang dibebankan kepada kalian semua. Jadi semuanya akan tuntas nanti di hadapan Allah. Bagi kita menerima keputusan tersebut, dan kita doakan semuanya lebih baik dan lebih baik, khususnya bagi Pak Bupati Kabupaten Tasikmalaya. Sejatinya, Ade Sugianto tinggal selangkah lagi dilantik sebagai Bupati Tasikmalaya. Namun, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan Cecep Nurul Yakin Asep Sopari Al-Ayubi yang kalah dalam Pilkada Kabupaten Tasikmalaya 2024. 2 dari 11 amar putusan Mahkamah Konstitusi yang diketuk palu pada 24 Februari 2025 itu adalah mendiskualifikasi Ade Sugianto sebagai calon Bupati Tasikmalaya dan membatalkan keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya nomor 2689 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya tahun 2024 bertanggal 6 Desember 2024. Berdasarkan keputusan KPU tersebut, Ade Sugianto, Ip Miftahul Fauz dinyatakan sebagai pemenang Pilkada Kabupaten Tasikmalaya dengan perolehan 487.854 suara atau 52,01%. Di peringkat 2 ada Cecep Nurul Yakin Asep Sopari dengan raihan 257.843 suara atau 27,49%. Dan Iwan Saputra Dede Muksid Ali mendapatkan 192.183 suara atau 20,49%. Perolehan suara yang dihimpun ADIIP menjadi catatan tersendiri dalam sejarah pilkada langsung di Kabupaten Tasikmalaya. Dalam Pilkada 2006 misalnya, Tatang Farhanul Hakim Hidayat unggul dengan raihan 43,74%. Begitupun dalam Pilkada 2011 yang diikuti 8 pasangan calon bupati wakil bupati. Duet UU Ruzanul Ulum Ade Sugianto berhasil mengalahkan para rivalnya dengan perolehan suara 32,25%. Pada Pilkada Kabupaten Tasikmalaya 2020, Ade Sugianto maju sebagai calon bupati berpasangan dengan Cecep Nurul Yakin dari Partai Persatuan Pembangunan. Duet Ade Cecep unggul dengan perolehan suara 32,19%.
Dalam Pilkada 2024, pasangan Ade Sugianto Iit Miftahul Fauzi berhasil memenangi pertarungan dengan kemenangan telak 52,0% suara dan menjadi sejarah dalam pilkada langsung di Kabupaten Tasikmalaya. Alhamdulillah, yang di akhir jabatannya saya tungtung. Dugika funnya juga mencapai 52%. Ini baru terjadi sejarah di Kabupaten Tasikmalaya. Janten saya tungtung eta Pak Bupati tanya 52% gitu. Alhamdulillah. Dan beliau tetap sebagai pelopor kedamaian, tidak mau mengirimkan pasukan padahal punya, tapi justru melarang. Nah, itu jadi pelopor kedamaian dan itulah tindakan yang sangat-sangat terpuji. Kemenangan Ade Sugianto di Pilkada Kabupaten Tasikmalaya 2024 dibatalkan Mahkamah Konstitusi lantaran menilai Ade sudah menjabat bupati selama 2 periode. Kendati dalam persidangan sebelumnya hal itu sudah dibantah kuasa hukum KPU Kabupaten Tasikmalaya, MK bergeming. Mahkamah Konstitusi punya tafsir berbeda. Majelis Hakim menilai seseorang sudah dihitung menjabat sebagai kepala daerah sejak secara real menjalankan tugas menggantikan, bukan sejak pelantikan. Lantaran tafsir itu, Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi Ade Sugianto sebagai peserta pilkada. Kendati begitu, Wakil Ade, Iit Miftahul Fauzi masih boleh mengikuti pilkada ulang yang harus digelar dalam kurun waktu 60 hari sejak putusan dibacakan. Mahkamah Konstitusi pun memerintahkan partai politik atau gabungan partai politik pengusung untuk mengusulkan pengganti Ade Sugianto.